Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar IPS tentang materi pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi antar manusia akan mempengaruhi kehidupan individu maupun kelompok dalam masyarakat. Bagaimana supaya interaksi sosial dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik? Ya, maka diperlukan norma-norma, ya. Norma itu apa? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga atau kelompok masyarakat. Ada 5 jenis norma dalam masyarakat. Yang pertama adalah norma agama, di mana norma ini bersumber dari Tuhan, ya, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan Tuhan dengan manusia. Yang kedua adalah norma kesusilaan, di mana norma ini didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Kemudian yang ketiga, norma kesopanan, yaitu berpangkal dari aturan tingkah laku. Yang keempat adalah norma kebiasaan atau perbuatan yang sama secara berulang-ulang kemudian diikuti oleh generasi-generasi selanjutnya. Yang kelima, norma hukum, di mana norma ini adalah merupakan larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Norma dapat bersifat formal dan juga non-formal. Jika yang formal biasanya tertulis, ya, contohnya aturan negara, yang dalam hal ini adalah konstitusi atau surat keputusan, perpres, peraturan daerah. Nah, ini merupakan norma formal karena ada bentuk tertulis. Kemudian norma yang kedua adalah norma non-formal. Nah, biasanya norma ini tidak tertulis, sehingga norma ini merupakan aturan-aturan yang ada di masyarakat. Contohnya seperti pantangan, misalnya di daerah sini tidak boleh pipis sembarangan. Kemudian ada aturan keluarga, kalau misalnya masuk rumah harus ketok pintu, atau mungkin adat istiadat, ya. Biasanya kalau di dalam adat itu masyarakat punya aturan-aturan tersendiri yang tentu ditaati oleh kelompok adat tersebut. Ini adalah contoh norma non-formal, tidak tertulis tetapi ditaati. Kemudian ada 4 tingkatan norma. Yang pertama adalah usage, di mana usage-nya adalah cara jika melanggar hanya mendapat sanksi. Contohnya, ketika kita makan kemudian berdecap, ya, berbunyi, kemudian meludah sembarangan, nah itu pastinya ada teguran, ya, sanksi teguran dari orang yang lebih tahu. Kemudian yang berikutnya adalah Volksways. Volksways ini adalah kebiasaan sebagian besar masyarakat yang biasanya juga disebut dengan tradisi. Contoh, memberikan sesuatu dengan tangan kanan, kemudian memberi salam saat bertamu. Ini suatu contoh kebiasaan-kebiasaan yang ada dan kemudian diikuti oleh generasi-generasi masyarakat, ya, mengikuti para pendahulunya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah mores.
Mores ini adalah tata kelakuan yang mengharuskan anggota masyarakat menyesuaikan tindakan dengan aturan. Contohnya, dilarang mencuri, tidak boleh berjudi. Ya, misalnya ada bermain kartu menggunakan uang, kemudian mengadu ayam. Nah, ini contoh mores ya. Berikutnya ada custom, di mana custom ini adalah adat istiadat tidak tertulis dan sanksinya biasanya berupa penolakan dari masyarakat. Contohnya, di dalam hukum adat itu melarang perceraian. Jika dilanggar yang tercemar, maka termasuk dirinya sendiri, keluarga, dan juga suku yang dianut di daerah setempat. Ini ada salah satu contoh di suku tertentu ya yang memiliki contoh seperti ini. Kenapa sih orang melakukan interaksi sosial? Hal tersebut karena didasari bahwa orang itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh bantuan orang lain. Maka mereka selalu terikat dengan untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Ketika dia tidak sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri, maka dia akan membutuhkan orang lain. Itulah sebabnya terjadilah interaksi sosial. Interaksi sosial memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, terutama juga dalam pembentukan lembaga sosial. Nah, lalu di mana letak hubungannya antara interaksi sosial dengan pembentukan lembaga sosial? Kita bisa lihat di sini bahwa manusia ketika memiliki kebutuhan atau mempunyai kebutuhan, maka perlu melakukan interaksi sosial supaya kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, untuk itu, ketika terjadi interaksi sosial dalam pemenuhan kebutuhan itu, mendorong terbentuknya lembaga sosial. Jadi kaitannya seperti itu. Apa sih sebenarnya lembaga sosial itu? Nah, di sini lembaga sosial yang sudah disampaikan oleh Sukanto ya tahun 2015 bahwa lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya kita akan lihat contoh pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Bagaimana pengaruhnya? Yang pertama adalah diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita, kemudian terjadi proses perkawinan, kemudian memiliki anak, menjadi sebuah keluarga. Nah, itulah akhirnya yang membentuk yang disebut dengan lembaga keluarga. Jadi itulah pengaruhnya. Dari awalnya adalah antar individu tadi yang kemudian bergabung, kemudian menciptakan sebuah organisasi kecil ya disebut keluarga. Nah, makanya disebut dengan lembaga keluarga. Kita akan lihat fungsi lembaga keluarga. Yang pertama adalah fungsi reproduksi, di mana fungsi ini adalah fungsi untuk melanjutkan keturunan. Yang kedua adalah fungsi proteksi, di mana lembaga keluarga itu dijadikan sebagai tempat perlindungan bagi anggota keluarganya. Kemudian fungsi yang ketiga, lembaga keluarga juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi, di mana orang tua memberikan sosialisasi tentang tata cara dalam kehidupan kepada anak-anaknya dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah fungsi ekonomi,
di mana di dalam lembaga keluarga itu tentu adanya pemenuhan kebutuhan ya kepada para anggota keluarganya itu, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan. Nah, itu adalah fungsi ekonomi. Berikutnya adalah fungsi afeksi, di mana lembaga keluarga itu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Jadi diharapkan dapat memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarga. Misalnya seperti ayah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan. Yang keenam adalah fungsi pengawasan sosial. Fungsi pengawasan sosial pada lembaga keluarga adalah sebagai tindak lanjut untuk menjaga hubungan keharmonisan dalam suatu keluarga, baik itu ayah, ibu maupun anak-anaknya. Yang ketujuh adalah fungsi pemberian status, di mana fungsi pemberian status ini adalah seseorang akan mendapat status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu apakah dia sebagai suami atau dia sebagai istri. Nah, itu adalah fungsi pemberian status. Berikutnya adalah contoh pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Dalam hal ini adalah lembaga pendidikan. Nah, kenapa bisa terbentuk lembaga pendidikan? Apa pengaruhnya dari interaksi sosial? Yaitu karena diawali dengan adanya kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang akhirnya terbentuklah lembaga pendidikan. Jadi dipertemukanlah antara pendidik dengan peserta didik. Kita akan lihat contoh dari lembaga pendidikan. Yang pertama misalnya sekolah. Yang kedua ada bimbingan belajar atau bimbel. Kemudian ada kursus ya. Ada kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, ada kursus menjahit, kursus menyetir dan sebagainya. Jadi banyak contoh. Berikutnya fungsi lembaga pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fungsi manifest, di mana fungsi manifest ini lembaga pendidikan diharapkan dapat memberikan persiapan bagi peranan pekerjaan. Jadi diharapkan ketika selesai menempuh pendidikan dari lembaga pendidikan akan siap untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai kemampuannya. Yang kedua, dapat meningkatkan kemajuan melalui riset ya atau penelitian yang dilakukan oleh para peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah memberantas kebodohan tentunya ya, yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan untuk mencari nafkah. Jadi diharapkan setelah memiliki keterampilan, kemampuan, maka nanti siap untuk mencari nafkah sendiri tanpa membebani orang lain. Dan yang kelima adalah bagaimana lembaga pendidikan itu bisa menanamkan keterampilan kepada peserta didiknya sehingga nanti dapat bermanfaat untuk kehidupan masa mendatang. Dan fungsi yang kedua adalah fungsi laten. Contohnya yang pertama, dengan adanya lembaga pendidikan maka dapat mengurangi pengawasan orang tua kepada anak. Yang kedua adalah mempertahankan sistem kelas sosial, di mana yang dimaksud di sini adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa kelas masyarakat yang mencoba untuk mengidentikan kelompoknya agar berbeda dan memiliki strata dari kelompok yang lain. Jadi akan membedakan dengan yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan. Yang ketiga adalah memperpanjang masa remaja. Kenapa dapat dikatakan memperpanjang masa remaja? Karena dengan adanya pendidikan,
para remaja dapat lebih menikmati waktunya untuk belajar bersama teman dan membuat layaknya masih seperti anak muda yang masih bisa bersenang-senang sekaligus memperpanjang masa remajanya. Misalnya contoh, ketika lulus akan merayakannya dengan bergembira. Berikutnya adalah contoh pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Di mana di sini adalah lembaganya berupa lembaga ekonomi. Jadi kenapa bisa terbentuk lembaga ekonomi dari adanya interaksi sosial? Itu karena diawali dengan adanya upaya masyarakat untuk saling memenuhi kebutuhannya, maka akhirnya adalah lembaga ekonomi. Nah, contohnya di sini ada koperasi, ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik swasta, dan juga ada perusahaan. Berikutnya adalah fungsi lembaga ekonomi. Fungsi yang pertama adalah sebagai sarana untuk mendapatkan barang kebutuhan. Yang kedua, lembaga ekonomi dapat menjadi tempat melakukan pertukaran barang atau jasa. Contohnya adalah di pasar atau di mall. Kemudian yang ketiga adalah menyerap tenaga kerja. Yang keempat adalah tempat untuk menentukan harga barang. Karena dengan bertemunya penjual dan pembeli, maka di situ terjadi kesepakatan harga. Berikutnya adalah contoh pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, di mana di sini nama lembaganya adalah lembaga agama. Bagaimana bisa terbentuknya lembaga agama? Itu diawali dengan adanya kebutuhan ikatan bersama antara sesama manusia dan mengatur anggota masyarakat serta sebagai alat pemersatu ya. Itulah awal mulanya dapat terbentuk lembaga agama. Jadi pengaruhnya interaksi sosial kepada pembentukan lembaga sosial itu karena adanya kebutuhan ikatan bersama. Kemudian fungsi lembaga agama yang pertama adalah supaya dapat mengatur hubungan manusia dengan manusia dan juga manusia dengan Tuhan ya. Yang kedua, lembaga agama sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Yang ketiga, lembaga agama dapat memberikan tuntunan tentang prinsip benar atau salah agar orang-orang yang berada di dalam lembaga agama tersebut tidak menyimpang dari perbuatan yang tidak baik. Dan yang keempat adalah lembaga agama dapat memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Berikutnya adalah contoh pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial, di mana dalam hal ini adalah terbentuknya lembaga politik. Bagaimana pengaruhnya interaksi terhadap pembentukan lembaga politik? Hal tersebut diawali dengan adanya kebutuhan perangkat atau aturan yang mengatur kekuasaan dan juga adanya wewenang dalam sistem negara, sehingga perlunya dibentuklah lembaga politik, sehingga perlu diatur Nah, di sini ada beberapa fungsi lembaga politik. Yang pertama adalah untuk memelihara ketertiban di masyarakat. Yang kedua, lembaga politik bisa mempertahankan negara dari ancaman negara lain, baik secara diplomasi maupun konfrontasi.
Kemudian yang ketiga adalah dapat mengusahakan kesejahteraan umum. Seperti kita tahu bahwa tujuan negara adalah untuk memberikan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya. Dan yang keempat, lembaga politik diharapkan juga dapat mengatur proses persaingan untuk memperoleh kekuasaan. Contohnya ketika membutuhkan seorang pemimpin atau presiden, maka diperlukan adanya Komisi Pemilihan Umum atau KPU ya, yang dapat mengatur sistem pemilihannya, proses pemilihannya, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada kuis bagi kalian. Yang pertama, carilah informasi mengenai lembaga-lembaga sosial yang ada di lingkungan kalian. Informasinya itu dapat dikumpulkan dari berbagai sumber ya, baik itu media cetak, elektronik maupun dari narasumber yang ada di sekitar kalian. Nah, setelah itu kalian cobalah menyusun daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menggali informasi tentang peran lembaga-lembaga tersebut dalam interaksi sosial di lingkungan kalian. Nah, setelah itu coba diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan tersebut dan carilah informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan selanjutnya presentasikanlah laporan kalian di depan kelas.